Ya, balik lagi sama channel gua. Masih dengan orang yang sama, dengan taruna dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Di part ini gue bakal ceritain sama kalian berapa biaya untuk sekolah di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Gue bakal kumpas tuntas di sini. Tapi sebelum kalian nonton ini, gue saranin untuk kalian untuk like, comment, and subscribe biar channel ini terus berkembang ya. Biar kalian bisa terus nikmatin video-video tentang edukasi, keseruan di lingkungan kereta api, perkereta apian itu kayak gimana. Biar kalian bisa terus semangat nontonnya, dan gue juga semangat buat kontennya. Oke. Sekarang banyak yang nanya ke gue itu masalah biaya setelah kalian masuk ke STTD, dan banyak yang nggak tahu. Nah, di pertanyaan ini gue bakal filter pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Berapa aja dan berapa aja biayanya dan buat apa aja sih kan kayak gitu. Nah, di pertanyaan yang pertama ini gue bakal bertanya sama mereka terkait jumlah penerimaan per tahunnya. Nah, jadi biar buat teman-teman yang nonton, kalian itu tahu berapa sih kuota yang diterima untuk masuk Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Jadi kalian bisa ancang-ancang deh tuh. Ya, yang pastinya dengan doa dan usaha. Yang pasti itu sih ya. Untuk masalah kuota itu nggak mempengaruhi kalau kalian memang niat dan usahanya bagus kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, berapa jumlah penerimaan per tahunnya untuk di sekolah STTD? Untuk jumlah dari masing angkatan kita berbeda. Mungkin buat kakaknya yang dulu itu mungkin untuk kapasitas di kampus sendiri, buat asrama dan lainnya kurang sarana. Jadi menerima taruna agak sedikit. Dan mulai kesini ada pembaruan, entah itu dari asrama dan sarana di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Jadi semakin tahun semakin bertambah. Kebetulan di angkatan kami ada 260 taruna yang masuk, dan selanjutnya itu lebih dari itu, bahkan bisa sampai 500 sampai 600 dikarenakan asramanya sudah diperbarui. Tuh. Nah, jadi terjawab ya. Untuk jumlah penerimaan per tahunnya udah dijelasin tadi kan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih. Setelah dinyatakan lulus untuk masuk STTD, ya kan? Itu kegiatannya apa aja? Misalkan dia sudah masuk nih, tapi dia udah daftar, udah tes, terus dia lulus. Apa dia ikut Madabintal atau apa gitu? Dan Madabintal itu apa sih dan kemana gitu Madabintalnya? Bisa dijelasin ya? Jadi setelah misalkan adik-adik sudah dinyatakan lulus, adik-adik langsung ikut, ibarat stage-nya itu, stage pertama itu Mada Tukar, masa pendidikan karakter taruna. Jadi pembentukan karakter itu kayak karakter buildingnya. Kita waktu itu tuh di Ciwidey ada BP3K dari BPSDM, jadi kita kayak ditempa lah di situ. Kita waktu itu sekitar dua minggu ya. Kita 2 minggu di sana. Jadi di karakternya dibuat di sana, yang tadinya manja jadi mandiri seperti apa, yang tadinya kita misalkan malas jadi kita disiplin segala macam. Nah, itu kita dibentuk seperti itu di Mada Tukar, masa pembentukan karakter itu. Setelah Mada Tukar selesai, kita ada Mada Bintal.
masa pendidikan mental. Nah, mental kita dibangun nih, karakter kita sudah terbentuk. Sekarang mental kita dibangun gitu loh selama 3 bulan. Jadi yang tadinya kita berpikir seperti apa, mental kita kurang. Jadi dengan pendidikan ini, jadi mental kita lebih berani, lebih berani itu ke arah yang positif gitu loh. Jadi yang tadinya kurang nih mentalnya, atau ya tadi penakut atau apa, jadi lebih berani ke arah yang positif gitu loh. Terus dari segi tarunanya seperti apa, pembentukannya badan gitu loh, jadinya yang tadinya kurus bisa langsung berisi gitu loh, itu di Mada Bintal gitu loh. Setelah itu langsung jadi normal aja Kak, langsung biasa aja gitu loh Kak. Biasa aja? Ya, langsung biasa gitu Kak. Oke, kejawab ya. Udah kejawab tadi tuh. Dan ini nih, ada lagi banyak banget yang nanya nih terkait beasiswa dan masalah biaya apa saja yang dikeluarkan untuk masuk STTD. Yang pertama beasiswa dan berapa biayanya yang dikeluarkan selama kalian pendidikan. Apa aja sih gitu tahapan-tahapannya. Jadi di STD ada beasiswa atau enggak? Jadi di STD itu ada beasiswa. Misalkan kalian peringkat pertama ketika setelah yudisium kan diumumin tuh hasilnya berapa, IPK-nya berapa. Nah itu biasanya peringkat pertama itu dibebasin uang makan 6 bulan Kak. Itu yang dari jalur akademik Kak. Akademik dan non akademiknya juga ada. Jadi misalkan ada olimpiade perguruan tinggi kedinasan, jika kalian mendapatkan emas, perunggu atau perak, kalian diapresiasi juga. Ya, jadi bebas uang makan juga selama 6 bulan ya. Lalu biaya pendaftaran atau biaya pas masuk Kak? Mungkin dari uang biaya pendaftaran, uang pangkal. Oh, uang pangkal. Selama taruh pendidikan. Oh iya. Oh jadi kita dulu waktu tes itu, jadi per tahap kita ada dikenakan charge atau kita bayar gitu loh. Jadi per tahap itu variatif jumlahnya. Pertama 100.000, 150 gitu, tergantung apa sih yang dites gitu loh gitu. Biasanya yang paling mahal itu adalah tes kesehatan. Kita itu bayar sekitar 1,1 juta gitu loh. Itu yang paling mahal gitu tesnya. Dan ketika kita udah lulus nih, dinyatakan lulus setelah panduhir, biaya yang dikeluarkan itu uang pangkal bervariatif juga. Misalkan D4 itu 24 juta D4. Nah untuk D3 itu 21.500.000. Untuk yang D2 itu 18 juta 500 gitu. Dan setelah kita uang pangkal itu, jadi kita nggak usah bawa apa-apa lagi Kak. Jadi semuanya misalnya kayak seragam PDH, PDUV, jas gitu loh, PDP segala macam, pakaian olahraga segala macam, buku segala macam udah dikasih semua Kak. Jadi apa yang kita butuhkan dalam 3 tahun atau 4 tahun ke depan itu setiap tahunnya ada pembagiannya Kak. Kayak sepatu atau apa, jadi nggak usah khawatir gitu loh. Lalu berapa sih biaya pendidikan di sana ya Kak? Jadi biaya pendidikan di sana itu untuk uang makan itu kita bayar per bulan itu 986.000, dan biaya per semester itu 4.800.000. Jadi kalau misalnya kita tambah lah, kita bulatkan itu, jadi kita 1 semester itu bayar 11 juta gitu. Tapi kita udah termasuk asrama Kak. Belum ya? Udah termasuk asrama Kak. Iya, jadi kita diasramakan dengan fasilitas yang cukup memadai sih Kak. Jadi worth it lah Kak, kita segitu Kak. Iya Kak. Ada yang mau ditambahin? Oke, boleh. Sedikit tambahan aja untuk mungkin yang buat daftar yang kemarin atau yang tingkat 1 sekarang, dan buat kedepannya mungkin kan udah ikatan dinas. Nah untuk ikatan dinas sendiri, untuk pembayaran itu biasanya uang pangkalnya sudah dibayar oleh disub masing-masing kota. Jadi buat masing-masing kotanya itu biasanya udah dibayarin uang pangkal. Jadi kalian uang pangkal sama semester. Jadi untuk kalian yang bakal masuk ke sini untuk tahun sekarang, mungkin bakalan cuman bayar itu buat uang makan aja, sejumlah 986.000 gitu. Itu aja sih. Jadi dikit tambahin juga, jadi itu tergantung daerahnya ya. Kalau misalkan daerah dengan APBD yang gede Kak, budgetnya biasanya kita full semua Kak, full gratis.
Kayak salah satu teman kita Kak, iya di Bangka Belitung Kak, dia udah biaya pangkal dibayar, uang makan, uang kuliah, sama uang jajan dikasih Kak, gitu. Jadi setiap daerah itu bervariatif gitu, jadi nggak bisa kita sama ratakan semua daerah seperti itu, nggak. Ada juga yang kita ikatan dinas Kak, tetap bayar uang pangkal, ada Kak, tetap Kak gitu. Jadi tidak bisa dikategorikan sama semua, jadi setiap daerah berbeda. Nah, kalau misalkan dengan kita mengeluarkan biaya sedemikian rupa, itu di STTD itu ada fasilitas apa aja sih yang menunjang untuk kita kegiatan sehari-hari yang bagus gitu ya? Entah ada ruang makannya atau apa gitu. Fasilitasnya sih. Mungkin untuk kalian sedikit khawatir nanti kalau misalnya di asrama makan ini gimana sih, ntar olahraganya kayak apa sih. Kalian jangan khawatir. Yang pertama di sini fasilitas semua itu sudah ditanggung sama kampus. Yang pertama itu Saya Edi, alumni ALL atau Ahli Lalu Lintas yang sekarang berganti nama dengan STTD atau Sekolah Tinggi Transportasi Darat di bawah naungan Kementerian Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Saya alumni angkatan kelima atau tahun 1987. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Sekolah Tinggi Transportasi Darat saya rasa sudah tidak asing lagi kredibilitasnya di dalam menempa pendidikan terhadap para tarunanya yang sampai saat ini sudah berjalan lebih dari 30 angkatan, dan kemampuan serta dedikasi para alumni yang betul-betul sudah teruji, yang dengan tangguh dan mengabdi kepada bangsa negara dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, semoga para alumni ini tetap mempunyai satu dedikasi yang kuat terhadap pengabdian kepada bangsa dan negara, tentunya di bidang transportasi darat. Saya rasa demikian dari saya. Semoga STTD Jaya Sakti. Sekolah Tinggi Transportasi Darat mempunyai peran yang penting di dalam pembangunan transportasi di Indonesia. Saya dibekali dengan ilmu dan keterampilan di bidang transportasi darat secara profesional, di mana tidak banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi ini, yaitu sistem transportasi dengan menyeimbangkan antara teori dan praktek, kecuali STTD. Tidak hanya itu, STTD juga membentuk karakter saya menjadi berdisiplin, bekerja keras, dan pantang menyerah, dan mengedepankan kejujuran. Nilai-nilai ini yang saya pegang hingga sekarang. Alumni STTD tidak akan kesulitan mendapatkan karier menjadi pimpinan organisasi dimanapun bekerja. Alumni STTD pun akan mudah mendapat pekerjaan, karena keahlian dan profesionalismenya sangat dibutuhkan di bidang transportasi, baik sektor pemerintah maupun swasta, dan akan senantiasa menjadi garda terdepan di dalam pembangunan transportasi darat di Indonesia. Hidup STTD!